Selamat pagi semua ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mari kita berdoa dulu agama dan kepercayaan kita masing-masing berdoa selesai. Doa selesai. Siapa hari ini yang tidak hadir? Tidak. Kenapa dia? Terus dia Pratiwi, izin juga. Alia Rika, Kasih, Chris, Vina, oke. Nah, semoga teman kita yang lagi sakit diberi kesembuhan agar bisa dapat menjalankan atau sudah berkumpul lagi bersama kita untuk pertemuan selanjutnya. Nah, coba Ini adalah cerita bagaimana kolera. ada kolera. Ini nanti videonya ada berkaitan dengan hal ini. Bakteri yang sangat berbahaya. Kamu tidak sadar bahwa orang memakai kolera sebagai air yang dapat sangat juga membawa bakteri ini lapisan tubuh. Makanan dari kucing juga dapat membawa bakteri ini. Kita dapat melawan bakteri kolera melalui air. Katanya dia makan langsung di tangannya kan, langsung makan makanan. Jadi terakhirnya dia apa? Ada saya orang tuanya ternyata makin pagi-pagi setelah minum air yang dibawa oleh akunya tadi. Maka ada Waktu pertama kali melihat jadi nanti pada saat kita langsung ada cepat kami membuat spesial membantu bersama-sama. Kami membuat air terlebih dahulu kami menyediakan beberapa saringan yang penting dan kita sendiri. ternyata dia keluar lautan agar ayahnya itu dia mencari cara bagaimana ayahnya itu bisa tumbuh dan sampai minum air campuran dari garam sama gula. Nah, Ayah sudah merasa lebih kuat pernah menjelaskan kepadaku bahwa tidak semua orang yang terkena bakteri kolera mencari air. Jadi mereka tetap dapat menyebarkan bakteri kolera. Sekarang aku harus membawa air sama ini ke semua orang di Facebook dan mengajarkan mereka bagaimana melindungi diri mereka dari kolera. Aku melihat ada seorang anak membawa air. Aku memberitahukan bahwa ia dapat dia membuat satu lautan supaya meneteskan air ke dalam airnya dan tunggu beberapa menit, setelah 30 menit kita tanyakan supaya bakteri yang di dalam itu mati akibat dari air yang dibuatnya. seorang laki-laki yang akan menggunakan tangan yang kotor. Si anak juga lagi datang ke keluarga yang mau makan, dia membersihkan, dia mengingatkan. Belum makan dan pulang ke MCK. Aku melihat masyarakat menyebarkan kolera ke air sungai. Kita harus mengenali lubang berbesar setidaknya 30 meter dari Sebenarnya kalau untuk MCK bukan kamar mandi untuk dari menjadi sumber air itu harus jauh. Ternyata supaya apa? Kotoran itu tidak keluar atau tidak bercampur dengan air yang kumpulan tersebut. bahwa kita harus mencuci, mengubah, dan memasak bahan makanan terlebih dahulu dan harus melindunginya dari lalat. Aku menceritakan kisah ini kepada seluruh warga desa
Dan kemudian pergi ke tempat ayah dirawat. Aku sangat bahagia karena ayah sudah lebih sehat dan aku menjadi lebih sehat sekarang. Kami sudah menyaring dan merebus air supaya aman. Menyebabkan gangguan pencernaan seperti diare. Oke, gangguan dari bakteri yang bisa menyebabkan hemlit, diare misalnya kan? Diare masuk ke gangguan sistem pencernaan. Salah satunya tadi seperti video tadi yang disebabkan oleh si kolera, bakteri kolera tadi. Nah, ada nggak kira-kira kaitannya dengan materi kita yang kemarin? Di yang berlebihan juga terdapat salah satu gangguan. Ya kan kalau kita mandiri kebanyakan makan yang bisa, jadi obesitas. Kan dari obesitas itu bakal terbentuk lagi satu penyakit. Kita larinya kemana? Yang di jam makanannya tetap kita akan membahas tentang analisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ dari sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, fisiokrates dan gangguannya. Nah, sekarang kita bahas tentang gangguan. Gangguan. Ini seperti data bisa dilihat di depan. Kita bakal nanti tahu, kita bakal mendiskusikan gangguan apa saja yang dapat terjadi tuh di dalam sistem pencernaan kita. Yang kedua, kita bisa tahu penyebabnya itu bagaimana nanti kita membuka cara kita bisa memberitahu sama orang supaya orang itu bisa terhindar dari satu gangguan atau penyakit yang sedang kita alami. Jadi kita bisa mengantisipasi orang agar tidak akan bisa terkena penyakit tersebut. Nah, tujuannya juga bakal sama tuh dengan kita membuka poster, kita akan memberitahu orang. Kita memberitahu orang bahwa satu penyakit itu, misalnya kalau gangguan pencernaan itu bisa disebabkan dari satu bakteri, misalnya. Tadi kan diabetes kolera, bakteri yang disebut oleh bakteri. Nah, kita bisnis melalui bisnis, ini hanya kemampuan kita saja. Silakan. Bu Juli. Nih, Dinda. Ya. Ya. Dan bisa dilihat di KPD? Bisa, Bu. Kira-kira tadi kan di kelompok 1 katanya dia dapat diare. Oke, yang bawah. Nah, usus-usus itu kan nama bahasa kita kenal gitu kan. Tapi nama latinnya adalah appendicitis. Nah, di kedokteran nanti yang dikenal itu adalah appendicitis. Nah, dan sekarang ini kita udah tahu tuh masing-masing gambar kan. Jadi tugas kalian hari ini adalah kita bakal membuat poster. Nah, coba rancang nanti posternya itu di situ nanti carilah di bahan literaturnya, carilah apa sih penyebabnya, ya kan?
di bagian manakah gangguan tersebut terjadi? Terus itu bagaimana cara kita bisa mencegah agar penyakit itu tidak muncul di kita, di diri kita ataupun di orang lain. Sebagai bentuk pencegahannya. Jadi kita nanti kasih tahu tuh sama teman-temannya, sama teman-teman yang lain, gini loh cara mengatasi ataupun terhindar dari diare. Gini loh cara nanti terhindar dari sembelit misalnya. Ini cara kita mengatasi supaya kita tidak terkena gastritis. Nah, begitu juga seterusnya. Udah? Sampai sini paham? Paham, Bu. Nah, dan di situ boleh dilihat di LKPD-nya dibuka, dibaca dulu LKPD-nya, dipahami dulu. Silakan kerja dengan kelompoknya. Pembuatannya itu 20 menit cukup? Cukup ya. Awalnya ya kabar. Kita kabar. Nah, dari satu kira-kira berarti yang di nomor 1 ya yang ada di diare. Bagaimana nih? Bagaimana cara kita mencegah ataupun kita menghindari agar tidak terkena gastritis ataupun sembelit tadi? Udah bahaya tuh. Hati-hati nanti komplikasi ya, Mas ya. Jadi kita berarti kan pas hari ini materinya kita akan membahas tentang gangguan sistem pencernaan. Boleh silakan dibuka, misalnya ada yang mencari ininya, ada yang membuat di Canva, Kak. Oke, nih, Bang, Febri sehat? Ada udah? Saya Kidil, saya tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini poster kami hari ini. Apa sih diare itu? Diare adalah keadaan di mana seseorang mengalami membuang air besar cair lebih dari 5 kali dalam sehari. Penyebab diare, infeksi virus dan bakteri di tubuh besar yang berasal dari makanan atau minuman yang dikonsumsi. Gejalanya perut menahan air besar, pusing, dan lemas. Cara mengatasinya rajin mencuci tangan pakai sabun, menjaga kebersihan lingkungan rumah, makan minum dan minum yang matang dan higienis, gunakan bahan makanan yang bersih, hindari kontaminasi ulang saat memasak, beri vaksin rotavirus pada bayi. Akibat bagi tubuh, interaksi ringan hingga berat, infeksi berat yang bisa menyebar ke anggota lain. Nutrisi terutama pada anak dengan usia kurang dari 5 tahun yang dapat mengakibatkan menurunnya kekebalan tubuh anak. Ada yang ingin bertanya atau ada yang menanggapi? Oke. Saya Aldi dari kelompok 3 yang bertanya, apakah diare itu berbahaya? Sangat berbahaya. Karena menyebabkan hidrasi ringan hingga berat. Kemarin tidak sekolah karena sakit. Dia tuh gara-gara makan ikan asin pakai saus ABC. Oh, makan ikan asin pakai saus ABC. Nah, dia katanya itu termasuk bakteri apa gimana? Mungkin itu menyebabkan sakit perut, mungkin makanannya kurang higienis atau kurang matang. Oke. Nah, jadi dari sekarang makanan itu tadi ada higienis atau kurang matang. Ya, dari
penyakit gastritis akibat penyakit itu, organ yang mengalami gangguan atau penyakit gastritis dan upaya pencegahan. Pengertian penyakit gastritis. Penyakit adalah gangguan sistem pencernaan yang juga dikenal sebagai radang lambung. Penyakit ini terjadi ketika lapisan dalam sini lambung atau mukosa meradang atau membengkak. Akibat penyakit gastritis lagi tersebut, gastritis yang tidak ditangani dapat menyebabkan sejumlah komplikasi serius, yaitu dalam lambung, peredaran lambung, dan kanker lambung. Organ yang mengalami gangguan atau penyakit gastritis. Gastritis merupakan kondisi ketika lapisan lambung mengalami iritasi, peradangan pada lapisan lambung, terdapat kelainan ketika unsur-unsur asam lambung serta enzim pencernaan lapisan lambung dilindungi oleh lendir yang tebal sehingga tidak terjadi iritasi pada lapisan. Upaya pencegahan penyakit gastritis adalah 1. Makan dalam porsi kecil tapi sering. 2. Perhatikan pemilihan makanan. 3. Menjaga kebersihan. 4. Berhenti mengkonsumsi alkohol dan merokok. 5. Kelola tingkat stres. Dan 6. Hindari penggunaan obat NSAID dalam jangka panjang. Oke. Baiklah, kami persilakan kepada kelompok lain. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Suryani dari kelompok 4. Izinkan saya bertanya tentang apakah penyakit gastritis. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Penyebab dari penyakit gastritis adalah menggunakan obat-obatan tertentu seperti obat kortikosteroid dan antiinflamasi non-steroid, mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, menderita penyakit tertentu seperti gagal ginjal, reflux empedu, dan infeksi virus atau bakteri seperti virus H. Apakah sudah jelas? Apa yang mau ada bertanya? Silakan. Saya karena ini sering nih yang kita alami, dan kita lihat kita perlu jawaban dari kelompok presentasi. Gastritis adalah penyakit lambung yang disebabkan karena dinding lambung mengalami peradangan. Itulah sebabnya gastritis sering disebut juga sebagai radang lambung. Kondisi ini tidak berbahaya dan dapat disembuhkan dengan pengobatan jelas. Silakan kali apapun informasi yang mau kalian tahu tentang gastritis, jadi bisa terbuka kita nantinya. Apakah sudah jelas? Lagi kira-kira jelas? Oke, silakan Pergi ke taman bersamaannya. Tidak lupa mengajak siswi. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon berdiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari perwakilan dari kelompok 5 ingin membahas tentang penyakit usus buntu. Perkenalkan, nama saya Fadli Afina dan sahabat saya Siti Ramadhani. dan kami akan membahas apa sih usus buntu itu. Penyakit usus buntu atau dalam bahasa medisnya dikenal dengan appendicitis adalah kondisi ketika appendix atau sebuah kantung yang merupakan bagian dari usus besar yang terletak di sekitar bawah perut mengalami peradangan. Pengobatan penyakit usus buntu itu bisa dengan obat-obatan, operasi, laparoskopi, dan pencegahan penyakit usus buntu. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko terjadinya usus buntu, yaitu dengan meningkatkan asupan makan dengan banyak mengonsumsi sumber yang berserat, minum air putih yang cukup. Ya. Oke, ada makan yang berserat, ada minum air putih yang cukup. Nah, apakah penyebab usus buntu itu? Adanya pengobatan yang terjadi di lapisan usus buntu sehingga bakteri dapat berkembang biak dengan cepat, yang akhirnya menyebabkan appendix menjadi meradang, membengkak, dan penuh nanah. Penyakit usus buntu terjadi akibat infeksi di rongga usus buntu. Akibatnya, bakteri berkembang dengan cepat sehingga membuat usus buntu meradang, bengkak, dan bernanah. Gejala penyakit usus buntu, gejala utama penyakit usus buntu adalah nyeri di perut yang disebut kolik abdomen. Gejala nyeri perut tersebut dapat serta gejala lain, diantaranya yaitu perut kembung, mual dan muntah, demam dan menggigil, tidak nafsu makan,
Nah, apakah kelompok lain ada yang ingin bertanya? Silakan kelompok 3. Buat Devi, saya ingin bertanya, kenapa banyak kalangan remaja yang terkena susu? Kenapa kalangan remaja banyak terkena susu? Karena banyak kalangan remaja yang makanannya tidak dijaga. Hal ini yang menyebabkan penyakit susu seperti mengonsumsi saus berlebihan, memakan Indomie setiap harinya itu membuat penyakit susu. Makan saus, makan Indomie. Pasti enak tuh. Iya. Kelompok 4. Saya perwakilan kelompok 4 ingin bertanya. Penyakit yang disebabkan oleh pola makan? Nah, jawabannya iya. Karena jenis makanan yang dapat memicu tertumbuhnya organ khusus adalah makanan yang tinggi karbohidrat dan rendah serat. Terima kasih Nadia pertanyaannya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Nanti katanya apakah itu masuk makanan siap? Pola makan, penyakit yang disebabkan oleh pola makan. Oke. Ada lagi nak yang bisa menanggapi atau mau bertanya? Habis? Habis. Oke, silakan. Nah, kesimpulan yang bisa kelompok kami ambil yaitu adalah maka untuk terhindar dari berbagai macam penyakit pada pencernaan sangat penting untuk kita menjaga kebersihan. Terbanyak mengkonsumsi makanan berserat, intinya makanan dengan baik dan jangan terlalu sering menggunakan antioksidan serta rutin berolahraga dan hindari stres. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata daripada apa saya mohon tersebut. Hidup kesepian dari ketiga kelompok tadi, rata-rata yang bisa kita ambil kesimpulannya apa? Kira-kira ada hubungannya kemana? Makanan, ya kan? Setiap penyakit itu ada hubungannya ke makanan. Nah, kira-kira makanan yang seperti apa sih? Tidak higienis, salah satunya tidak higienis. Tadi kan dari yang kelompok 1. Tanya, kita kembalikan ke jadwal tadi. Nah, kelompok 1 tadi membahas tentang diare. Kenapa seseorang itu bisa terkena diare? Makanya tidak higienis. Mungkin dia makan dari tempat yang jorok, kan? Dan makanan tidak ditutup. Apa istilahnya gimana ibu bilangnya, terbuka. Jadi kan lalat ataupun kotoran lainnya bisa hinggap di dalam makanan tersebut sebenarnya. Itu satu. Yang kedua, apa lagi kira-kira dari kebiasaan kita lah sehingga terjadinya gangguan tadi? Tidak membeli. Dea? Oke, mau beli makanan yang tidak sehat, tadi yang sama ya kan? Tadi dia membeli makanan di tempat yang kotor. Nah, selanjutnya, tadi ada yang ibu dengar kayak tikungan-tikungan yang ke saus. Ada Indomie atau mie instan lah, jangan Indomie kan nama merek tuh, mie instan. Nah, itu kan kebiasaan kita yang buruk, artinya apa? Jadi kalau kebiasaan buruk itu coba kita ubah saat ini menjadi kebiasaan yang baik. Gimana caranya? Ada yang tahu? Ada yang tahu dari tadi makan yang jorok, misalnya makan saus, makan mie instan, gitu kan? Ada yang tahu nggak kira-kira bagaimana cara kita supaya kita terhindar tuh, supaya tidak terkena gangguan dari sistem pencernaan? Oke, Baza? Makanan yang lebih bernutrisi. Oke, makan makanan yang lebih nutrisi. Ada lagi? Ada lagi? Kira-kira? Jadi makan makanan yang bernutrisi. Oke, jadi membawa bekal dari rumah karena makanan rumah itu daripada jajanan kantin di sekolah. Oke, cara kedua itu adalah membawa makanan atau bekal dari rumah. Ya kan agar lebih higienis katanya. Oke, yang ketiga. Oke, Rani benar. Mencuci tangan kita sebelum makan itu yang terlupa. Kebiasaan yang terlupa. Kita kenapa waktu makan? Kita nggak tahu nih tangan kita bekas apa. Kita makan. Nah, ada lagi cara ketiga. Oke, lagi makan teratur. Ada lagi kelompok uti ada memberi tanggapan?
Yang banyak. Berapa kira-kira dalam satu hari kita memerlukan air putih? 2 liter. 2 liter. Setara berapakah 2 liter itunya? 8 gelas dalam satu hari. Jadi kita cukup bilang minum itu 8 gelas satu hari, bukan kali ini ya, sekali istilah ada orang bilang sekali dulu minum 8 gelas, enggak, kita bagi misalnya di pagi hari itu 2, nanti di siang itu misalnya 2 lagi, nanti ke sore 2, nanti mau malam sebelum tidur gimana itu 2 ataupun satu boleh. Intinya apa? Kita cukupilah kebutuhan air di dalam satu hari. Tubuh kita agar apa? Pencernaan kita tuh juga lancar. Karena air itu digunakan ataupun diperlukan untuk tubuh kita juga untuk memperlancar pencernaan. Nah tadi aturannya ada tentang sembelit ya kan? Air itu pun juga salah satu masuk ke cara pencegahan untuk sembelit misalnya. Itu makan makanan yang berserat. Dah? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas dengan pertemuan kita hari ini tentang gangguan sistem pencernaan? Jelas? Betul. Nanti sampai di luar, Bu, tadi kami mau nanya ini nih, ketemu kan? Gimana? Ada pertanyaan? Jelas? Nah, kalau emang udah jelas, nah, dari hasil kita belajar hari ini, coba lakukan tes. Masuk ke link atau ke WhatsApp tersebut. Itu Google Form. Kita jawab pretestnya di Google Form. Silakan login. Nah, sambil kalian mengerjakan pretest, rapor tes hasil untuk mengetahui kemampuan kita di akhirnya gimana, kita paham belum tentang pembelajaran hari ini, silakan dijawab sambil kalian mengerjakan. Ibu membagikan stick note ya kan untuk kalian membuat nanti refleksi tentang pembelajaran kita hari ini. Dan waktu pengerjaan prosesnya itu 5 menit. Silakan. Oke. Nah, ini silakan buat kesimpulan apa yang bisa kita dapat atau kesimpulan apa yang dapat kita tarik dari hasil pembelajaran kita hari ini tentang gangguan sistem pencernaan. Boleh dari kayak tadi kebiasaan kita, mengambil pola makan, boleh siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, Yeti, silakan. Makanan yang tidak sehat membuat kita mengalami gangguan sistem pencernaan seperti makan yang tidak bersih, tidak higienis, lupa mencuci tangan, kurang minum air. Oke, makanan yang tidak sehat bisa menyebabkan gangguan dari sistem pencernaan. Oke, ada yang lain? Kira-kira? Siapa tuh? Oh, Dea, silakan Dea. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah sebenarnya penyakit yang kita alami, yang seperti tadi gangguan pencernaan adalah apa yang kita konsumsi. Kalau misalnya kita konsumsi yang sehat, ya kita bakalan sehat. Kalau misalnya kita pakai kotor,
kurang lebih itu jadinya penyakit. Jadi menurut saya kesimpulan hari ini. Oke, beri tepuk tangan untuk kedua kesimpulan. Artinya bahwa sistem pencernaan itu berakibatkan dari diri kita sendiri yang kurang mengatur pola makan kita, yang kurang mengatur pola hidup sehat kita. Nah, salah satu mulai dari sekarang, Ibu harap coba atur kembali pola makannya, jam-jam makannya. Misalnya bagaimana cara kita untuk mengatasi gastritis ataupun luka lambung. Atur pola makannya. Sarapan dari rumah silakan. Nah, misalnya kita masuk jam 7:30, ya kan? Silakan dari rumah udah sarapannya jam 7 atau setengah 7. Nah, nanti makan siangnya diatur tuh. Begitu pulang sekolah silakan makan. Nah, nanti malam pun silakan. Jadi pola makannya itu ada. Nah, yang kedua misalnya menjaga makanan kita dari yang namanya tempat-tempat yang kotor. Atau kita belilah makanan yang bersih. Ataupun lebih mau higienis, silakan bawa bekal dari rumah. Ya kan lumayan, ya kan? Menghemat, ibaratnya menghemat pengeluaran kita sebagai uang jajan. Gitu. Nah, ini apa lagi? Jadi cuci tangan, ya kan? Siapa yang terdapat pada saat kita mempelajari tentang sistem pencernaan. Oke, 1, 2, 3. Kelompok lagi. Oke, 2 kelompok lagi. Oh, 1 kelompok lagi. Ayo Uti. Ayo, mana kelompok Uti? Oke. Ibu random yang nanya bagaimana, atau kita bacakan salah satu di sini? Enggak usah. Nah, kita tanya aja. Kira-kira pendapat si siapa ya? Farel dulu. Bagaimana pembelajaran kita hari ini, Rel? Enak, Bu. Enak. Emang makanan Rel enak, Rel? Tidak asik, oke asik. Ya, nah, berarti pembelajaran kita asik. Kenapa? Karena kita mengetahui gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan kita. Enak. Salah satunya asik, senang. Ya, nah, berarti kita harus tahu nih mulai dari sekarang bagaimana cara kita supaya menghindar ataupun melakukan pencegahan agar kita tidak mengalami gangguan tersebut. Nah, silakan kumpulkan LKPD yang sudah kalian buat. Mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, nah untuk sekian pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan lagi ke pertemuan kita selanjutnya. Akhiri dengan bilang taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.